Hari ini Jaksa Penuntut Umum menggelar sidang tuntutan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal Wibowo. Kuat Ma'ruf dituntut pidana 8 tahun penjara. Informasi selengkapnya disampaikan jurnalis MJN Marcelina Tumondo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, apa fakta-fakta hukum yang penting yang dibacakan tim JPU pada persidangan Kuat hari ini? Ya, Naila, tadi sebelum Jaksa Penuntut Umum akhirnya membacakan kesimpulan tuntutan 8 tahun penjara atas terdakwa Kuat Ma'ruf, ada sejumlah fakta-fakta persidangan yang dinilai menjadi poin-poin utama pertimbangan dari Jaksa untuk menjatuhi tuntutan secara sah dan meyakinkan bersalah atas Kuat Ma'ruf. Yang tadi sempat diulang berkali-kali atau diberikan penekanan adalah terkait peran dari Kuat Ma'ruf ketika ia berada di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 atau berada di TKP. Di situ disebutkan bahwa Kuat Ma'ruf menutup semua jendela dan pintu yang berada di rumah dinas tersebut dengan tujuan untuk menutup akses bagi Brigadir Yosua dan juga untuk meredam suara. Nah, dari fakta tersebut kemudian Jaksa menyimpulkan bahwa Kuat Ma'ruf ini sebetulnya sudah tahu ada rencana untuk menghabisi nyawa dari Brigadir Yosua, dan apa yang ia lakukan ini adalah secara sadar dia lakukan atas perintah tentunya dari terdakwa lainnya, yakni dari Verdi Sambo. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Jaksa terkait dengan pengetahuan dari Kuat Ma'ruf soal kejadian di Magelang. Di situ Kuat Ma'ruf sempat berkata kepada Putri Chandrawati agar Putri dapat mengadukan kejadian di Magelang itu supaya tidak ada duri dalam keluarga Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo. Nah, yang kemudian disimpulkan oleh Jaksa bahwa sesungguhnya yang terjadi di dalam atau di Magelang ini adalah peristiwa perselingkuhan antara Brigadir Yosua dan juga Putri Chandrawati. Artinya bukan pelecehan atau kekerasan seksual sebagaimana yang beberapa kali diakui oleh pihak terdakwa Putri Chandrawati. Bahkan tadi juga sempat disebutkan oleh Jaksa bahwa sesungguhnya apa yang sudah disampaikan oleh terdakwa Putri itu dan yang dianggap bisa menjadi alat bukti seperti keterangan dari Putri ini tidak bisa dijadikan bukti atau fakta di dalam persidangan karena tidak dilengkapi dengan adanya sejumlah visum atau cek medis untuk membuktikan bahwa benar terjadi pelecehan atau kekerasan seksual. Selain itu juga tadi diketahui bahwa Kuat Ma'ruf ini turut berada ketika Verdi Sambo menjanjikan uang senilai 500 juta rupiah dan juga memberikan handphone baru bagi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer. Meskipun pada saat itu pemberian uang belum terjadi, tetapi Jaksa menilai bahwa Kuat Ma'ruf yang tidak menolak pemberian dari Verdi Sambo ini mengindikasikan secara kuat bahwa sebetulnya Kuat Ma'ruf ini juga menerima pemberian tersebut sebagai upah dari apa yang sudah dilakukannya terkait dengan peristiwa di Magelang sampai di Jakarta. Dan tadi juga dibacakan oleh Jaksa kalau kita mundur lagi ke kejadian di Magelang bahwa di situ disebutkan Kuat Ma'ruf sempat mengejar Yosua sambil membawa sebuah pisau di tanggal 7 Juli 2022 dan di keesokan harinya tanggal 8 Juli Kuat Ma'ruf dalam perjalanan ke Jakarta juga turut membawa pisau dapur di dalam tasnya yang menurut Jaksa ini adalah sebagai upaya untuk jaga-jaga jika kemudian terjadi perlawanan dari pihak Brigadir Yosua terhadap rombongan Magelang ke Jakarta ini. Dari fakta-fakta persidangan tersebut, kemudian Jaksa menyimpulkan bahwa pihak terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah memenuhi 4 unsur yang membuat Jaksa yakin dengan tuntutan yang sudah dirumuskan. Di antaranya adalah unsur barang syapa, di mana Kuat Ma'ruf dinilai dalam kondisi yang sadar dan bisa memikirkan atau bisa merespon secara baik ketika di dalam persidangan, artinya dia tidak mengalami gangguan secara kejiwaan atau secara psikologis sehingga tidak ada alasan-alasan pemaaf atau alasan yang melepaskan Kuat Ma'ruf dari kewajibannya untuk bertanggung jawab. Kemudian juga ada unsur dengan perencanaan, unsur merampas nyawa orang lain yang menurut Jaksa juga telah dipenuhi terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf. Dan yang terakhir ini adalah unsur turut serta, karena meskipun Kuat Ma'ruf tidak secara langsung mengarahkan pistol atau menembak Brigadir Yosua, tetapi dari fakta-fakta yang tadi dijabarkan
jaksa menilai Kuatmaruf ini turut serta untuk memuluskan rencana Verdi Sambo ketika akan dilakukan eksekusi di rumah dinas Duren 3. Sehingga pada akhirnya jaksa membacakan tuntutan selama 8 tahun dikurangi dengan masa penahanan dengan berbagai pertimbangan, baik itu yang meringankan ataupun memberatkan pihak terdakwa Kuatmaruf. Tadi setelah persidangan kami sempat mewawancarai kuasa hukum dari Kuatmaruf, yakni Irwan Irawan. Ia mengatakan kekecewaannya atas tuntutan dari jaksa selama 8 tahun karena menurut kuasa hukumnya ini bahwa tuntutan tidak didasari fakta-fakta persidangan. Kemudian juga ada salah satu fakta yang dibantah secara tegas tadi oleh pihak kuasa hukum Kuat, yakni ketika Kuat disebutkan oleh jaksa menutup pintu di lantai 2. Menurut kuasa hukum, fakta tersebut tidak pernah disebutkan dalam persidangan. Tapi dari pantauan kami memang sudah terdengar ada beberapa pernyataan ataupun kesaksian dari beberapa pihak yang datang ke persidangan ini yang menyebutkan bahwa memang betul Kuatmaruf ini menutup pintu ataupun jendela sebagai akses keluar masuknya. Dan ditegaskan juga bahwa tugas dari Kuatmaruf ini sebetulnya adalah sebagai supir, sehingga jaksa tadi cukup heran mengapa Kuatmaruf turut menutup ataupun mengurus rumah Duren 3 ini padahal ia bertugas di Magelang. Selain itu juga tadi pihak kuasa hukum dari Kuatmaruf menginginkan atau akan menggunakan hak mereka untuk mengajukan keberatan atau pledoi, maksud kami pembelaan yang nantinya akan dijadwalkan pada hari Selasa pekan depan dari pihak kuasa hukum, dan bersama dengan terdakwa tentu sepanjang pekan ini akan menyusun apa-apa saja poin yang menjadi pembelaan, termasuk tadi yang sudah disebutkan adalah akan membantah beberapa fakta-fakta persidangan yang dibacakan. Naila. Ya, Marcel, bagaimana juga dengan sidang tuntutan Ricky Rizal? Kapan akan segera digelar? Apakah sudah mendapatkan informasi? Naila, mohon maaf, sepertinya kami mengalami gangguan teknis atau gangguan komunikasi, tetapi kalau bisa kami informasikan bahwa selain tadi yang sudah digelar persidangan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Kuatmaruf, nantinya setelah ini akan diagendakan pembacaan tuntutan untuk terdakwa Ricky Rizal Wibowo pada pukul 14 atau jam 2 siang. Menurut apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa. Kami masih menantikan berjalannya agenda persidangan selanjutnya. Ini kalau melihat jam, kurang lebih 12 menit lagi persidangan untuk Ricky Rizal akan digelar. Dan tadi pagi kami juga melihat bahwa terdakwa Ricky Rizal ini sudah dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artinya dia sudah siap untuk mengikuti persidangan. Bahkan pihak tim kuasa hukum dari Ricky Rizal juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedari pagi tadi. Dan terkait dengan seperti apa tuntutan kepada Ricky Rizal nantinya, ini tentu akan menjadi ranah dari pihak jaksa penuntut umum seberapa besar tuntutan yang akan diberikan. Tapi kalau kita berkaca dari tuntutan Kuatmaruf tadi, bahwa apa yang dilayangkan kepada Kuatmaruf ini lebih rendah daripada apa yang tertulis dalam pasal 340 itu, yakni paling lama adalah 20 tahun dan ternyata jaksa memberikan tuntutan selama 8 tahun. Ini menjadi menarik karena kalau kita lihat ada beberapa peran dari Ricky Rizal yang juga dapat mengindikasikan bahwa ia sebetulnya mengetahui terkait dengan peristiwa ataupun rencana untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Kita nantikan bersama sidang pembacaan tuntutan bagi terdakwa Ricky Rizal. Naila. Baik, Marcelina Tumondo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.